Tahukah Anda konten majalah Dahlia Natolu edisi 177 April 2022? Silakan simak berikut ini. Majalah Dahlia Natolu edisi 177 April 2022 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, syukuran, nasional, kesehatan, pernikahan, pelantikan, peresmian, rohani, bona pasogit, selebriti, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Jr., pemimpin redaksi majalah Dahlia Natolu, mengatakan untuk edisi bulan April 2022, pihaknya menyajikan berita pelaku seni Batak pencipta lagu, syukuran bona tahun dan temu kangen, nasional, kesehatan, pernikahan, pelantikan, peresmian, rohani, bona pasogit, selebriti, dan lainnya. Laporan utama. Abidin Simamora, personil AMSISI 2000, penyanyi senior, penata vokal, dan pencipta lagu, merupakan salah satu seniman dari Tapanuli Utara, pencipta Ahama Natau Si Ingotoku, dan ratusan lagu dengan irama kekinian yang banyak beraroma cinta dan romantisme serta hits di kalangan masyarakat Batak. Nasional. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menerima Eporus HKBP dan rombongan di Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka perkenalan, menyampaikan realisasi kinerja di tahun pemberdayaan 2021 serta progres tahun kesehatan 2022. Eporus memohon agar Presiden menindak para pelanggar undang-undang menyangkut lingkungan hidup di kawasan Danau Toba. Kesehatan. Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, gelar vaksinasi massal untuk dosis 1, 2, dan 3 booster kepada 1.000 orang lebih, mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19 sebagai acara sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Parbi ke-9 yang jatuh pada 28 Maret 2022. Laporan khusus. Masyarakat Rura Silindung, Tapanuli Utara menggelar ucapan syukur bona tahun dan temu kangen 2022 untuk menyatukan persepsi di kalangan masyarakat perantau guna berkontribusi mendukung dan memajukan Rura Silindung meliputi 4 kecamatan yakni Tarutung, Siatas Barita, Sipoholon, dan Adia Koting. Pernikahan kudus. Samuel Berliando Hasiholan Purba SIP MM dan Pebi Hana Naomi Ginting SIP MBA dari hubungan LDR Long Distance Relationship menuju pelaminan untuk membangun mahligai rumah tangga melalui pernikahan kudus dipersatukan dalam Kristus yang dilayani Gereja Batak Karo Protestan di Hotel Arya Duta Pekanbaru dan pesta adat di Hotel Furaya Pekanbaru. Pelantikan. Dr. Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, melantik 131 pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas dengan harapan pejabat yang dilantik menunjukkan kinerja maksimal melalui terobosan dan inovasi agar tidak tertinggal. Bona Pasogit. Jembatan Insinyur Soekarno, Tapanuli Utara, diresmikan di Desa Lobu Sihim, Kecamatan Simangumban dengan tujuan untuk menghubungkan Desa Lobu Sihim, Desa Pardomuan, dan Desa Dolok Saut dengan ibu kota Kecamatan Simangumban. Komunitas. Komunitas Poros Tapanuli dengan Ketua Tigor Panuturi Tambunan memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Daerah Pelopor Kemajuan Desa di kawasan Tapanuli.
piagam penghargaan diberikan kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI karena bangga atas kepemimpinannya. Peristiwa Desa Aek Nauli, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara mendapat bantuan bagi 121 keluarga sebagai akibat korban yang lahan sawahnya terkena dampak banjir bandang. Selebriti Lyodra Ginting, pemenang Indonesian Idol musim ke-10 tahun 2020, masuk Forbes 30 Under 30 Indonesia 2022 sebagai pekerja seni. Dia juga bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan ini karena sebagai kaum muda yang menginspirasi dan membuat terobosan positif untuk bangsa. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Utajulu MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan dengan judul Terang Pasca di Tengah Pandemi COVID-19, dari patah hati menjadi bulat hati. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Masihkah Terluka, bagian kedua. Aku meradang, kupanggil anakku kuat-kuat agar segera keluar dari kamar. Pekikanku membuat dia melompat dan berlari menemuiku. Pesan etos Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Tangkal rasa khawatir diri dengan selalu berserah. Berdoa dan berserah diri kepada Sang Khalik akan mendatangkan rasa nyaman. Rohani Pendeta Mangontang SM Panjaitan MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Memahami Hidup Keberagaman Orang Kristen. Masih banyak orang Kristen menilai hidup keberagaman hanya dari aspek kehidupan beribadah, bersifat ritual, dan kerajinan mematuhi berbagai aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh gereja. Opini Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Peranan Adat Budaya Batak mendukung program kesehatan HKBP melalui peranan gereja-gereja Batak Ersada, bersifat koinonia mendukung kesaktian Pancasila. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Daliana Tolu edisi 177 April 2022. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Memperingati Jumat Agung, Jumat 15 April 2022 dan selamat merayakan Paskah Minggu 17 April 2022. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share di konten YouTube ini.